Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Cerita Nupi di Cerita Seminggu Nupi. Semuanya cerita-cerita. Karena aku di sini menceritakan keseharianku sebagai sustainability content creator. Kenalin, aku Novia, biasa dipanggil Kanupi di Cerita Nupi, di mana aku menceritakan perjalananku menjalani gaya hidup minim sampah, gaya hidup berkelanjutan, ataupun yang biasa sering dikenal dengan sustainability lifestyle. Di cerita seminggu Nupi ini aku men-sharingkan banyak hal yang aku lakukan sebagai content creator, dimana aku dalam 2 tahun terakhir ini sering diundang ke event-event ataupun ke tempat pembuangan akhir, bahkan diundang oleh brand, bekerja sama dengan berbagai NGO, di mana ketika aku bertemu sama mereka, banyak sekali insight maupun pengalaman hidup yang aku dapatkan, bukan cuma di isu lingkungan, bukan cuma di dalam topik mindfulness, tapi juga yaitu sebagai manusia aja, mendapatkan berbagai pelajaran. Seperti itu. Di video kedua ini, episode 2, Cerita Seminggu Nupi, aku akhirnya buat lagi video keduanya setelah sekian lama aku nggak buat karena kemarin bingung ngeditnya gimana dan lain-lain. Dan di video kedua ini aku udah dapetin titik terang, akhirnya aku bisa nih kayaknya bikin vlog, karena sebenarnya kewalahan di editingnya, karena aku kan semuanya masih ngerjain sendiri. Jadi hopefully abis ini udah ada tambahan editor. Makasih udah mau join kamu yang edit video ini. Karena aku bener-bener terbantu. Sebenarnya bikin YouTube ini bukan karena mau cari uang, bener-bener literally bukan karena mau dapet AdSense. Banyak sekali unek-unek dan keresahan aku yang nggak bisa aku sampaikan di short form video selama ini. Kayak misalnya ketemu sesuatu di TPA, ketemu sesuatu di brand-brand ramah lingkungan, value yang mereka pegang, ya kerjasamanya seputar endorsement gitu. Terus tapi rasa ataupun perjalanan dari brand ini aku nggak bisa ceritain gitu, karena terlalu panjang buat aku ceritain di 1 menit video, dan itu nggak sesuai sama, ya istilahnya kayak misalnya ya, aku kerjasama sama brand Rius gitu. Aku nggak bisa nih ceritain di balik itu segala macam. Yang aku ceritain ya barang yang dijual kan, dan campaign-nya mereka gitu. Misalnya juga kalau aku keluar kota diundang sama beberapa korporat atau brand, aku nggak bisa nih ceritain tentang kehidupan di sana dan lain-lain, bagaimana perjuangan para staffnya misalnya gitu, yang aku misalnya kadang-kadang temuin di obrolan-obrolan ketika lagi datang gitu. Dan aku belajar banyak, dan aku harap apa yang aku ceritain ini juga bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang nonton, atau at least buat anak aku suatu hari kalau punya anak, dia bisa lihat apa keseharian mamanya pada saat masih muda. Inilah purpose dari Cerita Seminggu Nupi. Sesuai judulnya, memulai sesuatu yang baru di umur 30. Yes, aku di hari Senin 23 Juni akhirnya aku memulai sesuatu yang baru, di mana aku bikin vlog ini. Halo semuanya, salam kenal. Jadi aku bikin vlog yang minggu pertama di hari Senin. Itu adalah sesuatu yang udah lama pikirin. Hal yang tadi aku ceritain ini sudah lama dipikirin tapi belum direalisasikan, dan akhirnya aku memulai. Karena sebenarnya aku takut sih oversharing, aku takut ya adalah overthinking kayak ini bakalan ada manfaatnya atau enggak, ada faedahnya atau enggak. Cuman setelah dipikirkan panjang, yes, aku harus kerjain, baru kita akan tahu nanti hasilnya kayak gimana. Dan kalaupun gak ada yang nonton, aku udah terbiasa. Kayak udah terbiasa gitu dulu berjuang untuk konten, pengen hidup dari konten, gak pernah kecapai, tapi tiba-tiba kita mulai aja dulu, oh ternyata bisa gitu. Justru ketika nggak ada ambisi, kok bisa gitu. Contohnya Cerita Nupi gitu. Jadi ya udah, aku jalanin aja hari itu dengan penuh dengan harapan untuk aku bikin vlog pertama aku yang ada di video sebelumnya. Nah, di hari itu
siangnya aku ngerjain ini. Sebenarnya capek banget karena baru pulang dari Balikpapan minggu lalunya. Setelah itu aku masak, bikin kuah ayam, aku stok itu, dan itu bisa dimakan di beberapa hari ke depan. Yummy. Bikin kuah ayam tuh segar banget, enak, dan itu adalah makanan yang sehat, penuh dengan protein. Lalu aku ngedit all day malamnya, cobain kayak ngecek vlog pertama. Soalnya itu vlog pertama kan, jadi kayak kayaknya ada yang kurang apa ya, banyak ngomong apa ya aku ya tadi gitu. Jadi review. Lalu di hari kedua, hari Selasa, tanggal 25 Juni. Di tanggal 25 Juni ini aku berkesempatan untuk shoot video Leka. Berkesempatan. Jadi aku udah punya agenda untuk shoot endorsement Leka, produk dehumidifier, jadi produk untuk menjaga kelembapan ruangan. Sebenarnya aku mau cerita ini karena dalam perjalanan aku ngonten, aku bener-bener bersyukur karena terlalu sering kejadian kayak gini tuh terjadi. Ketika aku butuh sesuatu, tiba-tiba ada yang approach. Ini nggak cuma sekali dua kali, tapi terjadi berkali-kali, dan ini kalau bukan karena Tuhan, aku pasti karena Tuhan gitu. Karena ini cukup membantu cash flow dalam kehidupan rumah tangga yang masih seumur jagung ini gitu. Jadi kayak misalnya kemarin tuh dinding di rumah tuh jamuran di salah satu kamar. Terus aku udah cari-cari kan kayak pre-love electronics. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang aku butuh, aku pasti cari pre-love dalam alasannya karena lebih murah. Tapi alasan kedua karena ini juga mendukung sustainability dari sebuah produk, daripada dia akhirnya rusak di rumah orang lain, mendingan aku beli gitu kan. Dan ini juga lebih bagus gitu untuk keberlangsungan bumi. Nah, udah cari-cari pre-love lama, nggak lama di approach sama Leka. Thanks to Leka, karena udah approach Return Rupi, pas banget aku butuh. Dan langsung aku terima. Jadi aku bikin video soal itu. Produknya bagus banget karena dia bisa dehumidifier dan humidifier. Jadi kalau nanti someday aku butuh untuk mengeringkan ruangan, nah itu aku bisa pakai itu. Setelah aku bikin video Leka, aku lanjut bikin video soal utensils, bambu utensils. Jadi aku cukup setahun ini akhirnya beralih ke kitchen utensils yang terbuat dari bambu. Karena aku dapati kayaknya ini yang paling oke deh, dan emang banyak yang rekomendasiin temen-temen yang concern sama isu lingkungan juga pakai bambu. Sebelumnya aku tuh ada pakai stainless juga sih sebenarnya, cuma karena ada beberapa produk yang masih teflon di rumahku, jadi cukup serem sebenarnya kalau pakai stainless. Jadi stainless ketemu stainless atau stainless ketemu teflon kan serem kan, nanti akan ada chemicals atau zat aditif yang keluar. Nah itu akan mengganggu hormon kita, salahnya tuh panjang, bisa sampai kanker. Makanya aku ubah jadi capitan, spatula, centong nasi yang biasanya plastik kan, jadi kayu. Aku bikin video itu, video singkat dan cukup oke ketika diupload karena mereka juga bingung mau nyari yang dimana yang oke gitu. Terus di carousel sebelumnya agak lama aku pernah bikin cara ngerawatnya juga gitu. Cuma masih banyak yang nanya, jadi ya udah aku bikin videonya deh gitu supaya orang-orang tahu beli di mana. Selanjutnya hari ketiga, ini sebenarnya aku tuh salah. Tadi tuh mestinya hari ketiga. Jadi nggak apa-apa, lanjut aja. Jadi di hari ini aku tuh bikin video kolaborasi sama satu waste management di Jakarta ya. Namanya sirsak.hub. Kalau nggak salah namanya itu. Pokoknya sirsak lah, kamu cari di following aku ada. Aku di approach sama seseorang yang dulu kita pernah ketemu pas lagi kenalan. Jadi agak panjang, jadi temen aku punya temen. Nah, temen ini adalah staff di Sirsak. Nah, si Gaby ini approach aku untuk kolaborasi. Nah, aku pikir kolaborasi apa ya, bikin apa ya nih kontennya. Aku pikir karena aku lagi gemes banget soal sarung tangan plastik yang biasanya sekarang udah banyak di restoran. Nah, aku mikir ini kayaknya hal yang tepat nih untuk dibahas gitu. Jadi aku bikin video itu tentang bahayanya kalau kita pakai sarung tangan plastik
Dan bahayanya juga ke lingkungan kalau kita cuma pakai plastik itu sekali. Ya memang harus cuma sekali, pakai sekali aja udah beracun. Dan itu bahayanya apa? Lebih baik kita cuci tangan bersih. Kalau misalnya kamu emang orangnya higienis banget, ya udah bawa sabun cuci tangan aja daripada pakai sarung tangan plastik. Ngapain banget, itu nggak jelas banget. Karena makanan yang panas kena plastik udah pasti ada yang lepas, dan lepas masuk ke tubuh kita. Apa yang lebih bersih? Ya tangan kita gitu. Ya aku ngomongin itu sambil ngomongin tentang kampanyenya mereka yang soal kompetisi sirsak, mengencourage teman-teman untuk bikin konten di Mindful Plastic Juli gitu. Terus mungkin ketika video ini diupload ini udah agak lama, tapi ya menurut aku nggak masalah karena manfaatnya masih ada. Terus habis bikin video sirsak, malamnya aku marinasi daging untuk stok seminggu depan. Dan nanti di minggu depan keluarga aku bakal datang, jadi aku sediain daging ini supaya bisa makan barbecue bareng. Dan sebenarnya ada kejadian traumatis yang akan aku ceritain di minggu depan, jadi stay tune. Karena ini berkaitan sama apa yang terjadi ketika keluarga aku datang. Oke, kita lanjut dulu di hari Kamis. Kamis tanggal 26 Juni. Nah, di hari Kamis ini aku cukup lelah karena benar-benar sebenarnya seminggu ini tuh benar-benar melelahkan. Dari pulang Balikpapan tuh aku nggak pernah ada satu hari yang kayak aku entertain myself, kayak nonton drama atau nonton podcast yang lama atau ngapain kayak gitu, refreshing, nggak ada. Benar-benar kerja gitu. Nah, di hari Kamis ini hektik banget karena paginya aku bikin video untuk Wahoo di rumah, ngomongin soal sampah terpilah dari produk P&G, yaitu razor atau cukuran, sama sampo-sampo plastik bekasnya. Aku sampai nyari sampah karena nggak punya sampah di rumah, jadi aku nanya mama mertuaku, nanya temennya Yobel, ada nggak yang punya sampah-sampah ini supaya bisa masuk di video lebih banyak gitu, jadi kan kelihatannya lebih banyak, itu masih lebih kelihatan gitu daripada cuma satu. Bingung nih bikin videonya gitu. Terus itu satu, aku bikin video itu, dan di siangnya aku menjadi pemateri di webinar dari MPM. Jadi MPM itu adalah sebuah PT bisnis yang bergerak di otomotif. Kalau aku kayak cuma riset sedikit itu kayak ada hubungannya sama Honda gitu, cuma nggak aku tanya lebih lanjut sih karena nggak ada hubungannya. Jadi kayak aku ngomongin soal lingkungan, ngomongin tentang awareness, polusi plastik, ngomongin apa yang bisa kita lakuin. Dan audiensnya cukup challenging karena banyak dari generasi boomers ada, generasi millennials ada, Gen Z juga ada gitu. Dan uniknya adalah aku ngomongin soal gimana caranya ngonten untuk isu ini gitu. Secara verbal. Nah, motivasi-motivasi dari Kanupi juga semoga bisa menjadi semangat untuk kita. Nah, di MPM itu aku mengisi, jadi pas paginya aku udah ngerjain konten, nah siangnya aku jadi pemateri langsung nih dari dapur ke ruang kerja, bikin mengisi acaranya. Cukup melelahkan walaupun sama-sama di rumah, tapi otaknya kan jalannya beda gitu. Yang satu bikin video, yang satu isi materi gitu. Terus abis itu setelah selesai MPM kelar, aku ngedit bentar, lalu lanjut food prep dan masak. Nah abis itu aku masak nangis bombay karena motong bawang. Ada footage-nya juga, aku marinasi daging. Nah itu ada videonya aku nangis-nangis bombay karena mungkin udah ada ini ya, feeling ada kejadian traumatis nanti enggak ya. Terus habis itu tanggal 27 Juni, hari Jumat, itu aku memulai sesuatu yang baru di umur 30. Ini adalah satu bucket list aku dalam hidupku untuk mau belajar 200 hours yoga training. Di hari ini baru online-nya dulu, jadi online class, awalnya kita ngomongin filosofi yoga, terus muscle dari tubuh kita, muscle and bones, terus
seru banget. Within us. Jadi ketika Tuhan menghembuskan nafas ke kita, kayak gila pas aku masuk kelasnya ini bener-bener yang selama ini aku doakan dan harapkan dan tulis di buku bucket list aku akhirnya tercapai walaupun baru mulai. Terus ikutin kelasnya cukup melelahkan karena kan tadi aku udah ngomong ya kayak dari Balikpapan aku udah belum istirahat. Terus ini pertama kalinya lagi aku ikut kelas kayak kuliah lagi, bener-bener nulis, nyatet apa segala macam. Jadi otak tuh harus konsentrasi begitu lama, berjam-jam. Mungkin buat yang mahasiswa mah udah biasa, tapi buat aku yang udah lama gak kelas, ini cukup capek. Terus siangnya rehat, Yobel baik banget ngasih jeruk peras, dia peras banyak banget jeruk, enak banget. Terus abis itu kita makan siang di kalau nggak salah ya masak bareng sama Yobel. Itu jumlah populasi juga nggak banyak, jadi ada itu baru aku kelas lagi. Udah deh, sorenya aku kayak agak banyak mikir kayak ini nih materinya apa aja segala macam, coba di review terus diem dulu karena terlalu banyak stimulasi. Habis itu karena di kelas itu juga ada journaling gitu, jadi kayak banyak mikir gitu. Lalu baru malamnya aku bersih-bersih di kamar ini kamar, sebenarnya ini kamar baju, jadi kayak ini mindahin sofa karena lagi ada tukang, tetangga lagi renovasi. Terus karena dia mau benerin dinding sebelah, jadi pasti ada, kalau aku bikin video di bawah pasti ada distraksi, jadi aku pindah ke sini. Ini sebenarnya adalah kamar baju kita yang kadang-kadang aku yoga di sini. Tadinya ini buat kamar kerja tapi nggak jadi karena lebih fungsional kamar kerja di bawah aja. Terus jadinya aku bersihin kamar ini karena mau dipakai untuk nanti ketika keluarga aku datang. Jadi vakum dan lain-lain. Itu malamnya, udah deh aku istirahat. Kita tiba di hari Sabtu 28 Juni. Masih sama, ini aku siap-siap pagi-pagi. Sebenarnya sesuatu yang cukup jarang selama setengah tahun terakhir untuk aku bangun pagi-pagi. Apalagi nanti minggu depan nih di weekly vlog cerita seminggu setelah ini, aku bangun pagi tuh jarang karena kita biasa kerja dari jam 9 atau jam 10 sampai malam, dan malamnya tuh lumayan malam sampai jam 12 atau jam 1 gitu. Jadi untuk bangun pagi tuh lumayan jarang, tapi karena kelas-kelas yoga belakangan ini jadinya aku udah terbiasa lagi bangun pagi. Kalau sekarang kita belajar energi, siap-siap dan ikut kelas, makan siang kayak kemarin, terus udah akhirnya malamnya bisa agak rehat, tapi aku ngedit-ngedit juga malamnya. Bagaimana rasanya memulai sesuatu yang baru di umur 30? Adalah sesuatu yang sebenarnya sangat bikin banyak excitement, karena kayak akhirnya belajar sesuatu yang baru, ditemani dengan ketakutan juga kayak ini aku bisa nggak ya gitu, apalagi pas lagi mau mulai. Nah, aku mau sedikit cerita. Aku tuh bisa ambil kelas yoga ini juga karena berjodoh. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang udah tertunda kan setahun. Sejak aku nikah tahun lalu, aku tuh mau ngambil kelas yoga di Bandung juga. Cuman waktu itu karena budgetnya semuanya dialokasikan untuk rumah, dialokasikan buat nikah. Jadi aku mikir kalau aku ngambil kelas yoga berat nih dan tenaganya nggak ada, kayak ini kan harus fokus juga gitu kan, kalau nggak nanti nggak maksimal menyerap informasi kelas yoga yang penting ini gitu. Lalu abis itu baru bulan Februari kemarin aku lagi pergi sama Sarjes. Jadi Sarjes tuh lagi mau bikin, mungkin ada teman-teman cerita Nupi yang nonton vlog singkat aku di Reels atau di TikTok tahu aku pernah ngebantuin temen aku renovasi studio makeupnya dia. Jadi kayak, nah pada hari itu dia kayak nanya, kamu tuh kenapa nggak ngambil kelas yoga Nov gitu. Aku kayak sebenarnya setelah dipikir-pikir lagi aku juga bingung kenapa Sarjas nanya itu, soalnya aku udah lama kan nggak ngonten soal yoga. Kalau dulu di first account aku sering kayak ngonten tentang yoga, ngonten pas aku yoga gitu.
Cuma kan di cerita Nupi aku lumayan jarang gitu. Terus udah kayak brandingannya ya anak lingkungan banget gitu, cuma ngomongin plastik, ngomongin chemicals dan barang-barang ramah lingkungan. Jadi jarang sebenarnya ngomongin yoga gitu. Jadi kalau aku tanya kemarin pas ketemu, Sarja sih ngomongnya ya random aja sih nanya, mungkin Tuhan suruh dia nanya ya. Terus aku jadi kepikir, oh ya ingat aku punya bucket list ini gitu. Terus akhirnya aku WA orangnya, pas banget dia lagi mau buka kelas. Jadi ini kan ada term-termnya. Nah pas banget ini di terms ini aku belum terlambat untuk bisa daftar. Jadi thanks to Sarjes karena kamu aku bisa ikut kelas ini dan aku sangat mendapatkan banyak manfaat dari kelas ini. Bahkan kemarin aku pas video ini udah dibuat, sebenarnya kan video ini cukup lama ya, kayak itu udah lama sebenarnya terjadinya. Jadi aku udah dapet murid kayak ada temen gue bilang mau belajar pose yoga dengan benar, jadi senang sekali. Terus bukan cuma soal bisa ngajar, tapi aku jadi lebih mengenal diriku lagi, mengenal tubuhku. Karena di dalam yoga kita tuh menyatukan jiwa, roh, dan tubuh gitu. Tubuh kita menyerap memori, tubuh kita mengingat memori, dan ketika ada tightness, rilis emosi itu bisa rilis gitu. Jadi aku akan cerita apa yang terjadi di hari pertama aku kelas yoga, yang berhubungan dengan cerita traumaku, cerita sama cerita. Nanti di minggu depan yang aku nangis di kelas yoga itu. Jadi aku juga bingung kenapa aku nangis dan akan aku ceritakan di minggu depan. Terus udah hari kedua kelas online-nya berakhir, lalu di tanggal 29 Juni. Tanggal 29 Juni aku masih sama kelas pagi yoga, cuma bedanya sorenya aku ada kerjaan untuk visit satu waste management, namanya Wahoo. Jadi di tengah minggu ini kan tadi aku ngerjain Wahoo, tapi Wahoo kontennya yang di rumah aku kerjain soal awareness, soal membuang pisau cukur tuh harus kemana. Nah, yang hari Minggu aku visit datang ke sana. Nah, jadi bayangin pagi udah kelas, siang itu aku ada berantem sama Yobel. Jadi cuma gara-gara kabel guys. Mungkin kan aku capean juga, terus kayak aku mungkin ngomongnya agak ketus, terus dia kayak ngerasa aku tidak menghargai pekerjaannya. Jadi sebenarnya cuma gara-gara kabel, dia ngerapin kabel tapi kabel yang dirapihkannya kurang estetik. Kayak buat aku itu mengganggu banget. Aku nggak ada videonya karena kita berantem. Tapi aku di situ memang punya isu kan. Aku punya isu, ada anger juga. Jadi aku belajar untuk gimana caranya aku ngomong jangan sampai marah nih. Tapi ternyata nada aku masih tinggi buat dia gitu. Padahal dalam hati aku udah berusaha untuk jangan sampai aku menyakiti hati dia gitu. Cuman sepertinya cara ngomong aku padahal udah ngomong nih, makasih ya yang kamu udah berusaha gitu-gitu, tapi lain kali gini ya gitu. Aku ngomong kayak gitu, cuma mungkin lebih nggak kayak gini ya, ini lembut banget tadi. Aku ngomong pesannya mungkin udah lembut tapi nadanya masih tinggi. Jadi dia kayak marah, sedih, nangis ya, kita juga nangis. Terus aku kayak aduh mau kerja lagi kok nangis gitu, karena kita mau pergi ke ujung Berung gitu, nggak terlalu deket dari rumah. Dan aduh gimana nih, harus mikirin storyline, footage gimana nih, kenapa gue berantem sama suami gitu. Udah, terus habis itu ya udah akhirnya kita berbaikan. Kita tahu ini prioritasnya mau kerja dulu, jadi ya udah minta maaf sih, udah berbaikan, tapi emosinya kan masih panas ya. Cuman malamnya kita omongin gitu. Nah, udah deh kita visit ke Wahoo di Ujung Berung. Tempatnya oke. Jadi buat teman-teman yang mau memilah sampah dan menyalurkannya, gila. Masa pisau cukur dihargai 10.000 karena lagi ini ya, lagi baru mulai campaign ya. Ini kamu bayangin pisau cukur bekas harganya 10.000. Dapat voucher gitu 10.000, jadi bisa belanja buat di Superindo. Terus kita bikin video cukup cepat karena storyline-nya udah ada. Aku juga udah buat mood board-nya. Jadi setiap kali visit aku tuh usahakan untuk bikin mood board-nya dulu supaya pada saat pengambilan video tuh cepet gitu. Udah tinggal ngomong-ngomong lalala gitu.
walaupun masih mikir juga ya angle-nya, kadang-kadang kan di venue baru kita tahu ya angle-nya kayak gimana, tempatnya kayak gimana, cahayanya dari mana gitu. Ngobrol sama kakaknya yang lagi jaga di Wahoo, ngobrol bentar, udah selesai itu kita langsung belanja ke Superindo karena kita dapat voucher kan. Habis menyetor sampah kita dapat voucher, dapat poin juga. Kita belanja ke Superindo. Di Superindo aku belanja beberapa barang yang mau dipakai di minggu depan ketika keluargaku dari Jakarta mau datang. Dan beli bawang, pakai mesh bag, terus pakai jaring-jaring gitu, kantong jaring. Terus beli pokoknya susu yang kira-kira habis dan perlu dipakai di minggu depan. Dan habis itu ada satu pasangan ketika di kasir, kita ngantri, ada pasangan yang lagi belanja. Aku bingung deh, di Bandung tuh masih banyak banget kalau ke Jogja atau Riau Junction gitu, orang-orang tuh nggak bawa tas belanja gitu. Padahal aku yakin ketika di rumahnya itu pasti udah numpuk. Kayak sedih banget lihat satu keranjang isinya kresek semua. Yang kayak dipakai cuma 20-30 menit doang. Terus abis itu udah nyampe rumah, kreseknya juga numpuk, nggak dipakai, mungkin dipakai buat sampah. Abis itu udah limit sumber daya bumi tuh udah nggak sanggup ngikutin, ya udah kita buang kresek terus gitu kayak Terus aku pertama kali juga sih kayak ngasih tote bag, ternyata disambut dengan baik juga sama pasangan ini, kayak mereka seneng banget, makasih ya gitu, karena mereka juga mungkin lebih mudah bawanya karena kan itu tote bagnya aku kasih gede gitu kan. Terus nggak tahu juga sih ya, emang baik aja kayaknya ya, jadi nggak ditolak. Terus mereka juga nggak perlu beli kresek mungkin. Udah abis itu kita pulang, makan makanan Sunda dulu. Pas lagi makan Sunda kita ini rekonsiliasi apa yang terjadi tadi siang, kayak ternyata aku juga merefleksikan diri, Yobel juga merefleksikan diri, ternyata mungkin ada aku masih sangat tinggi, yang padahal di dalam hati aku tuh aku udah aku nggak mau marahin dia, aku cuma mau ngomong yang lebih rendah. Kayak aku udah berusaha Yobel, tapi juga refleksi kayak ya ini terlalu berasumsi, padahal aku tuh udah usaha untuk nggak marah gitu. Dia berasumsinya aku nyalahin dia banget gitu, jadi dia merasa bersalah dan nangis gitu. Habis kerjaan ada yang sedih, lapar. kayak gitu. Terus kita saling udah maksudnya udah lebih tenang, kerjaannya juga cukup beres di hari itu, jadi kelas yoganya juga aman. Dan kita pulang, aku bikin sengkel tapi nggak ada videonya buat semur sengkel gitu untuk ketika keluarga aku datang dari Jakarta ke Bandung untuk pertama kalinya kayak full team gitu. Udah malamnya aku nggak bisa tidur karena besokannya mereka mau datang kan, jadi udah beresin dapur segala macam cukup lama. Sorenya ngedit video visitnya dulu, video visit Wahoo, kelar untungnya, karena aku mikir aku harus kelarin nih sebelum minggu depan ketika keluarga aku datang, kalau nggak nanti nggak sempat ngeditnya kapan. Dan seminggu dimana aku memulai sesuatu yang baru, di umur 30 mungkin nggak terlalu mudah karena banyak hal yang kayak kita belajar lagi gitu. Dan bikin vlog, sesuatu yang udah aku idam-idamkan dari lama. Kelas yoga dari tahun 2018 aku udah nulis di bucket list book aku. Jadi buat teman-teman yang hari ini ada mimpi ataupun hasrat yang belum tercapai atau belum dimulai, ya sebenarnya aku juga belum tercapai sih, tapi kayak baru mulai kan. Ini juga bikin vlog, aku nggak tahu bakalan kemana arahnya, bakal ada manfaatnya nggak buat pendengar atau penontonnya. Ikut kelas yoga juga bukan berarti aku mau jadi guru yoga, tapi aku juga nggak tahu nih bakal kebawa kemana. Cuman so far setelah aku jalanin, ini bener-bener gitu, keputusan yang paling tepat yang aku juga putuskan. Karena aku jadi mengenal tubuhku, aku jadi mengenal muscle dalam tubuhku, mengenal jiwa lebih lagi. Karena di kelas-kelas teacher training ini aku juga banyak journaling, banyak pertanyaan-pertanyaan yang
reflect ke dalam diri, bertemu sama diri sendiri. Bahkan di hari pertama yang tadi aku cerita, aku nangis. Jadi akan aku cerita di minggu depan. Karena event-event yang terjadi di minggu depan sangat hufti. Aku nggak tahu nih oversharing atau nggak nanti. Kita lihat saja. Jadi ketika kita punya satu bucket list mimpi, udah nggak apa-apa catat aja, nggak usah mikir kayak bakalan ada uangnya atau enggak, bakalan ada waktunya atau enggak. Itu nanti dipikirinnya. Tapi yang penting ditulis, diingat, didoain. Nanti ketika pada saat yang tepat kita sudah siap untuk mulai maupun merealisasikannya. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah, apa itu biasa orang sebutnya, patang arah. Nggak tahu deh. Maksudnya jangan nyerah ketika keadaan tuh belum ideal untuk kita memulai sesuatu gitu. Karena mungkin bukan sekarang memang waktu yang tepat nanti itu. Aku aja bikin kan pengen belajar kelas yoganya 2018, itu belum ada uangnya, jelas aku baru kerja gitu. Sekarang udah ada uangnya, udah ada tabungan. Terus kemarin pas tahun lalu nggak bisa karena nikah segala macam, sekarang udah ada gitu, waktunya juga udah lebih fleksibel. Walaupun hektiknya luar biasa, tapi kalau aku ngejalaninnya 2018, wah itu mungkin mindset aku belum sebaik sekarang gitu untuk nerima apa yang hari ini aku dapetin di kelas yoga gitu. Dan tentunya vlog juga sih, kayak kalau aku ngomong di kayak kalau YouTube dulu aku kan kayak ngomong apa sih ini orang. Maksudnya aku ngerasa sekarang udah lebih siap gitu untuk ngomong depan kamera, dan nggak cuma sekedar insight yang aku dapetin dari buku gitu. Ini yang aku dapetin ya emang udah umurnya gitu, karena faktor U. Jadi mungkin aku dapat melihat sesuatu lebih gede scope-nya daripada pada saat aku lebih muda dulu. Jadi hopefully ada yang bisa didapat dari ketika kalian nonton Cerita Seminggu Nupi. Gitu. Jadi teman-teman yang sekarang sedang berjuang, sedang memiliki banyak hasrat dan impian yang belum tercapai, nggak usah khawatir, karena ketika Tuhan kasih pasti waktunya tepat, dan memang kamunya juga udah siap pada saat itu. Gitu. Ini dari aku yang baru mulai sebenarnya, belum tercapai. Begitu. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan Cerita Seminggu Nupi di episode kedua ini. Semoga nanti ada episode ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Dadah semuanya, have a mindful day.